Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga di SMA Negeri 1 Purbalingga, terdiri dari 1. Bapak Fatih Nahci, 2. Bapak Ruswanto, 3. Ibu Liswati, 4. Ibu Rina Masriani, 5. Ibu Juliani Dwi Lestari. Berikut adalah hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini ya? Oke, semuanya menggunakan seragam pramuka karena kita pada hari ini sudah ada kegiatan pelatihan hambalan Ganesha dan salam pramuka. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini kami dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Purbalingga Angkatan 9 akan mendefinisikan tentang budaya positif. Baik, untuk acara ini kita akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga adalah pemaparan materi budaya positif. Dalam materi pemaparan materi budaya positif nanti kita akan berbagi menjadi 5 sesi karena kami dari SMA Negeri 1 Purbalingga ada 5 calon guru penggerak. Baiklah, untuk acara ini semoga kita diberi kelancaran. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam silakan membaca Fatihah, dan bagi yang Muslim bisa menyesuaikan. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kelancaran dalam kegiatan diseminasi ini. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk itu. Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah semangat bersatu padu dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi, dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Ruswanto, guru SMA Negeri 1 Purbalingga, guru biologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijaksanaan universal. Gimana? Kebajikan universal. Disiplin positif. Ada yang tahu tentang disiplin positif ya? Disiplin itu apa ya? Apa? Disiplin ketaatan ya. Jadi ketaatan. Oke, jadi ketaatan yang
Purbalingga tentunya harus mempunyai sikap untuk disiplin, taat disiplin terhadap peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Purbalingga. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang perubahan paradigma teori kontrol, di mana dalam ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Bapak Ibu pernah memaksa dengan siswa? Ada ya. Memang kadang namanya dunia anak pasti harus ada dipaksa ketika bangun tidur terlambat, harus melaksanakan kewajiban sholat subuh, anak juga harus kita paksa untuk bangun. Namun kenyataannya bahwa walaupun kita kenyataannya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Susah kan dihubungkan ya. Jadi ketika siswa tidak bisa melakukannya, kita tidak boleh untuk memaksa. Walaupun tampaknya ini sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu untuk kontrol dulu menjadi tugas dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi sebagai guru kita harus mengontrol bahwa siswa itu harus bisa berbuat sesuatu yang lebih baik tentunya. Dalam teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai itu sebenarnya punya tujuan. Misalnya, mohon maaf, ada pencuri kan tidak baik, tapi kan punya tujuan bahwa dia harus menghidupi segala kebutuhannya, tapi dengan dalam hal ini tentunya pencuri itu sesuatu yang tidak bagus ya, tapi juga memiliki tujuan. Lanjut, kemudian selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, di mana penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengakali murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dalam konteks ini bisa jadi si murid itu bisa menolak, kemudian bisa juga akan mencoba atas dasar bujukan-bujukan dari kita ketika ada sesuatu yang harus diinginkan oleh guru dan siswa untuk melakukan suatu kebaikan. Lanjut, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan teori kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa dipahami nggak? Bahwa kritik kita akan membuat orang kita akan merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Di mana dalam penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kalau kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka itu melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ada yang bisa ditanyakan? Oke, Bapak Ibu ada yang pernah melakukan kegiatan ini? Membuat anak itu merasa bersalah? Pernah ada nggak kalau mengatakan, oh kamu seperti itu sih, padahal kasih lo guna nanti guna dimarahin ini loh. Itu adalah contoh merasa bersalah. Contoh lagi misalnya ketika tidak mengerjakan soal dan mengerjakan tugas, aduh gimana kalau kamu nggak mengerjakan tugas nanti pak guru nanti diangkat bagaimana? Nah gitu. Jadi tugas saya kan harus berarti anak itu merasa bersalah, itu bagus sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ingat ya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya tersebut berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan semua program kinerja. Jadi bahwa orang dewasa itu memiliki harus bertanggung jawab terhadap
memaksa itu tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang dan semua hubungan bermusuhan akan terbentuk. Jadi tidak ada, ketika kita memaksa tentunya itu tidak efektif. Kalau itu pernah memaksa siswa kan? Pak Fatih pernah memaksa? Saya pernah memaksa. Oh betul, dipaksa terus. Padahal belum tentu anaknya itu suka fisika ya. Nah, itu. Jadi dalam jangka waktu tertentu mungkin efek itu akan semakin, justru ketika dipaksa malah akan semakin bosan dan mungkin malah justru akan menghindari dari mata pelajaran yang akan Bapak itu pelajari. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke makna disiplin. Nah, tadi di awal kita sudah menyampaikan apa sebenarnya apa sih disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Sebenarnya disiplin itu belajar. Makna asal dari kata itu berrelasi dengan disiplin diri, murid itu akan menjadi lebih bagus dalam melakukan segala sesuatunya. Oke, lanjut. Nah, disiplin ini kita akan membuat orang itu dari potensi menuju ke sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian dalam budaya kita bahwa disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan manfaat. Jadi ketika kita disiplin itu kita akan menjadi patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bahkan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Dari ini Bapak Ibu sudah paham ya apa itu makna disiplin? Ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Sifat-sifat positif manusia, contohnya apa? Sifat-sifat positif manusia. Peduli mungkin lah. Iya betul, peduli. Tanggung jawab, jujur, terus disiplin, terus saling menghargai sama teman, saling menghargai sama guru. Ya Bu Ina pernah menghargai guru yang lain juga kan? Kita saling menghargai Pak. Betul ya, ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kita di SMA 1 Purbalingga itu berbagai suku, berbagai lintas agama, semuanya harus betul-betul memiliki sifat-sifat positif. Hal ini sesuai dengan pilihan dasar dalam rekor bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Segala sesuatu perbuatan itu pasti akan memiliki tujuan. Saya berdiri di sini, saya ngomong di sini, memaparkan dari sini, menyelesaikan seperti ini juga memiliki tujuan. Karena tujuan saya untuk menjadi tugas dari calon guru penggerak. Bapak Ibu yang ada di sini juga demikian. Menggunakan pakai baju pramuka ini juga ada tujuannya kan? Karena kita hari ini adalah pelantikan Dewan Hambalang. Oke, intinya bahwa setiap perilaku atau setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Lanjut, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini, seseorang akan maka motivasi intrinsik akan terbangun. Intrinsik itu materi ya, yang di dalam diri ya, intrinsik. Lamanya intrinsik apa? Extrinsik. Ya, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bisa dipahami teori yang ini? Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun. Jadi motivasi yang ada di dalam tubuh kita akan terbangun. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila yang sedang digaungkan di kurikulum Merdeka. Kita harus mengenal tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang seperti apa? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Jadi siswa itu di dalam profil pelajar Pancasila itu harus mandiri dan bernalar kritis. Selanjutnya, berkebinekaan global, dan yang selanjutnya bergotong royong serta kreatif. Nah, profil-profil pelajar Pancasila seperti ini tentunya merupakan nilai kebajikan yang harus dikuasai oleh siswa-siswa, dan kita sebagai guru harus betul-betul mengedepankan bagaimana tentang nilai kebajikan ini bisa
ya kebenaran kritis, kemudian berkebinekaan global yang ada di sekolah ini itu berarti harus bisa go internasional ya. Selanjutnya bergotong royong ya, kita seperti setiap ada Jumat bersih itu semuanya merupakan bentuk dari mengimplementasikan tentang pelajaran Pancasila dalam bergotong royong. Kemudian kreatif, tentunya Bapak Ibu sudah menyampaikan materi-materi dalam kreatif, tugas-tugas siswa juga dengan kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah membuat sebuah keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Contohnya, masuk kelas tidak boleh tepat waktu, terus saling menghargai teman. Terus apa lagi? Piket gimana? Piket harus tetap dilaksanakan. Oke, apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Ya, boleh. Terus apa lagi? Wih, banyak sekali. Berdoa sebelum dan setelah belajar. Oke, bagus sekali. Semua Bapak Ibu sudah membuat sebuah peraturan kelas. Di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Bedanya apa? Kalau menurut saya peraturan itu kan dibuat dari satu pihak, Pak. Iya. Kalau keyakinan kelas itu kita bersama-sama dengan anak. Oke, keyakinan kelas karena ada kesepakatan antara guru dan murid gitu ya. Kalau peraturan itu satu sisi. Kalau peraturan dari peraturan sekolah, dari sekolah saja yang membuat peraturan. Peraturan tidak boleh oke, coba kita lanjutkan contohnya. Misalnya gitu, mengapa kita memiliki peraturan hanya menggunakan helm tidak mengendarai kendaraan roda dua? Peraturan ya. Ada keyakinan kelas bahwa kita itu ada dua sisi, misalnya malas kenapa saya harus pakai helm? Itu peraturan. Ada dari peraturan bahwa dalam undang-undang lalu lintas itu pengendara yang berkendara motor harus menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Waktu kita dalam kondisi pandemi ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, itu adalah peraturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tapi di yang ketiga ini, ketika sudah ada kesepakatan, itu namanya bagian peraturan ya. Ya, jadi yang nomor 3 ada tanda kutip. Selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang yang bagian intrinsik dengan peraturan-peraturan. Oke, lanjut. Aku saja di
baik secara pribadi, secara khusus, secara klasikal atau secara kelas besar, dan juga diberikan secara konsisten. Mereka memiliki pengakuan semuanya, baik yang sudah baik maupun yang dalam usahanya baik menuju menjadi pribadi yang sedang berusaha untuk menjadi tertib seperti itu. Mereka butuh pengakuan dari kita sebagai orang yang mereka percayai memiliki kemampuan untuk menuntut mereka ke arah yang lebih baik. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan dari dalamnya satu abad di bawah itu. Kalau konsekuensi itu memang sudah didiskusikan, sudah disepakati, dan dimunculkan. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus menjadi hukuman. Kamu lari dulu 3 kali karena kamu sudah terlambat, itu belum hukuman. Tapi akan berbeda ketika konsekuensi. Ayo, kemarin kita sudah membuat sebuah konsekuensi ketika kalian terlambat. Konsekuensinya apa? Mereka tanpa kita suruh untuk melakukan suatu konsekuensi, mereka akan langsung melakukannya karena mereka menyadari itu sudah dilakukan dan sudah disepakati bersama. Kemudian hukuman membuat anak sakit hati maupun fisik. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam satu waktu yang pendek, ini tidak nyaman. Tapi nanti seiring berjalannya waktu mereka akan mengembalikannya. Anak membenci kedisiplinan dan anak menghargai disiplin kalau itu konsekuensi. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tantangan. Dan yang ke bawah, ketika hukuman itu dilakukan, mereka akan muncul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan ketika mereka melakukan konsekuensi, mereka kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan dihasilkan untuk sementara waktu. Jadi ketika hukuman itu membuat mereka merasa sakit hati, sakit fisik, mungkin akan muncul rasa dendam. Ketika konsekuensi yang diterapkan, mereka akan jauh lebih bisa menghilang perasaannya. Mungkin tidak nyaman di awal, tapi nanti seiring berjalannya waktu akan kembali. Nah, di hukum para pelanggaran ini biasanya masih menjadi paradigma kita. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek. Pelanggaran relatif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Dari lagi, ketika kita memutuskan sesuatu, kita akan memberikan penghargaan. Kalau dia silakan kamu maju ya, memberikan contoh pada teman-temannya, nanti minggu ini akan kasih nilai plus untuk kamu dia. Misalkan itu oleh penghargaan secara tidak langsung itu memberikan dampak di jangka pendek yang dulu kemudian akan jangka panjang ketika seseorang itu kita keluar dari zona yang biasa dengan yang namanya memberikan penghargaan ketika melakukan sesuatu. Penghargaan tidak efektif itu jika mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka akan kecewa. Jadi ketika kita berharap sesuatu dan kita tidak mendapatkan sesuatu itu kita kecewa. Jadi ekspektasinya kita sudah tinggi, ternyata realitanya asinkron yang membuat kita merasa kecewa. Penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi ketika seorang contohnya kita sering memberikan penghargaan kepada salah satu atau salah dua
atau tugas itu kita beralih pandangan atau beralih fokus dari yang biasanya kita berikan penghargaan, dia akan menurunkan kualitasnya. Ini sudah tidak terlalu care sama saya dan lain sebagainya. Jadi itu yang menurunkan kualitasnya ketika kita push seseorang yang standarnya sudah tinggi untuk terus di-push tinggi, itu ternyata akan memberikan dampak bisa menurunkan kualitasnya ketika kita beralih fokus untuk melukis atau menekan yang lainnya. Penghargaan memakai kreativitas biasanya cenderungan memang orang-orang yang sudah diberikan penghargaan itu ada yang memang dia semakin mengembangkan dayanya, ada juga yang cukup pada sederhana, aku sudah mendapatkan penghargaan ini dengan seperti ini saja aku sudah mendapatkan sebuah penghargaan seperti itu. Jadi memang penghargaan adalah memakai sebuah kreativitasnya di situ. Ada orang sudah terlena dengan apa yang ia dapatkan dan cukup sampai standarnya seperti itu. Penghargaan cukup dalam sebuah kejuaraan atau pemberian juara di kelas yang tidak mendapatkan juara apa seperti itu. Jadi intinya penghargaan yang kita berikan kepada putra putri didik kita di dalam kelas itu memang punya posisinya masing-masing dari sudut pandang mana. Ketika penghargaan yang kita berikan ranking saja dari yang ranking 1 sampai 10 besar kita sampaikan, itu ternyata memberikan hukuman kepada yang lainnya yang berada di luar 10 besar gitu. Jadi mari kita stabilkan kembali identitas dari sebuah penghargaan itu, bagaimana kita harus menempatkan diri kita memberikan penghargaan kepada putra putri didik kita dalam ranah yang sesuai. Penghargaan mulai motivasi intrinsik ini memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa seseorang melakukan sesuatu karena ada sesuatu imbalannya, biasanya gitu. Kecuali memang dia sedang menerapkan nilai-nilai dan ciri-ciri untuk mengakui menghargai dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu. Contoh apresiasi kebijakannya di sini di pembuka kemarin saya mengatakan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid-murid di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman-temanmu di tugas pokok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengurus kertas-kertas yang disayangkan di lantai. Itu adalah contoh apresiasi dari kita. Dan yang terakhir terkait restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Ini dilakukan kolaboratif antara murid dengan guru untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik atau oleh ini sama kabarnya tadi terkait dengan konsekuensi dan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contohnya, di hukuman itu hukuman itu akan membuat identitas gagal pada peserta didik. Jadi dia akan merasa dia gagal melakukan sesuatu ketika kita melakukan hukuman. Murid akan membenci sebuah peraturan. Murid ketika diberikan konsekuensi atau identitas sukses dan restitusi, murid akan menghormati peraturan, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Contohnya tadi peraturannya adalah kamu harus ketika dalam ranah konsekuensi atau peraturannya maksudnya kamu melakukannya dan terima kasih. Kemudian dalam ranah restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi memang restitusi itu pendekatan yang paling tepat untuk bisa mencari solusi permasalahan dari murid. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan.
dan lain sebagainya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik ya, karena kita kembalikan berdasarkan kesadaran dari siswa itu sendiri, berdasarkan keyakinannya untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita mencanangkan karakter baik terhadap murid yang melakukan suatu kesalahan. Fokus pada solusi ya, karena kita juga menuntut murid untuk kembali mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Dan yang terakhir, restitusi membangun murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika restitusi itu ditegakkan, murid itu tidak akan merasa dendam, sakit hati, karena dia melakukan membuat sebuah solusi berdasarkan atas kesadarannya dan keyakinan yang dia rasa itu baik untuk perubahan dirinya sendiri. Seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait topik yang kedua. Untuk topik yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Rina Masriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuliani Bu Lestari tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Nah, ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Purbalingga. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Purbalingga, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Purbalingga. Perkenalkan, saya Rina Masriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga, dan di sini Bapak Ibu tahu bahwa saya di sini adalah guru bahasa Jawa. Tetapi di sini saya tidak akan menyampaikan menggunakan bahasa Jawa karena takutnya nanti Bapak Ibu malah kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, karena Bapak Ibu itu lebih paham dengan bahasa Inggris mungkin. Ya, lanjut. Tadi sudah disampaikan tentang hukuman, tentang penghargaan, tentang restitusi. Nah, di sini menegakkan disiplin dan menumbuhkan karakter pada siswa tidak sudah kembali ke lapak tangan. Kita semua tahu bahwa saat kita ingin menegakkan sebuah kedisiplinan pada siswa, tidak semudah kita mengembalikan ke lapak tangan. Tapi kita sebagai seorang guru tentunya kita akan berusaha untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah tanpa menyakiti siswa. Jadi kita mau menerapkan kedisiplinan ke siswa tanpa menyakiti siswa kita sendiri. Selanjutnya, ini dapat kita lakukan dengan mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada siswa dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi di sini yang akan saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Melalui rangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Saat kita melihat penghukum, saat kita merefleksikan diri kita sendiri, apakah kita pernah menjadi seorang penghukum bagi anak-anak kita, bagi murid kita? Ya, bahkan saya sendiri juga refleksi, oh iya ya, ternyata saya itu pernah, dan bahkan sampai sekarang pun kadang kalau anak melakukan kesalahan pasti emosi yang akan muncul dulu. Nah, seperti itu, itulah dengan hukum. Selanjutnya penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal.
bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu apa? Cara dia atau cara guru itu sendiri. Jadi dengan menghukum, berpikiran bahwa saat saya menghukum murid, nanti murid pasti akan menuruti apa yang saya inginkan. Lanjut, nah di sini penghukum itu nada suaranya tinggi, cenderung membentak. Bahasa hukum matanya melotot sambil jari menunjuk dengan menghardis. Kamu ya, pasti kamu yang selalu seperti ini. Nah, seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian, kita coba saat kita menjadi seorang tersebut, tanyakan kepada diri kita. Bagaimana sih perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Tidak usah murid. Saat kita menjadi seorang guru, kemudian kita datang agak terlambat, kemudian ada salah satu seseorang yang nanti menyampaikan ajuk ya, itu ya contohnya ajuk Rosita mesti ya, selalu telat. Bagaimana perasaannya jika bapak ibu di ibaratnya mengukur verbal seperti ini? Pasti rasanya sangat kita sakit hati ya. Begitu juga sebenarnya dengan murid kita saat kita mencoba untuk menjadi seorang penghukum, saat kita menyalahkan murid, pasti nanti murid akan merasa, aduh, aku sakit hati, jadi dendam sama bapak ibu guru ini. Nah, selanjutnya hasilnya murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali muncul murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, mencoret-coret meja tulisnya. Lebih buruk lagi, ini yang kita lihat ya di berita. Saat anak ditegur apa, kemudian anak itu pulang lalu kembali ke sekolah membawa parang untuk melukai guru yang tadi sudah menegurnya. Nah ini sekolah-sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan takut. Jadi menyebabkan anak itu menjadi pendendam jika kita menjadi seorang guru penghukum. Lanjut. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kuswanto, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Lembut, tapi itu lebih ibaratnya kalau kata gaulnya itu lebih jelek juga. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Contohnya saja biasanya, kadang juga saya kalau anak saya, apakah kamu tidak kasihan sama ibu yang sudah pulang sore berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan kamu? Ternyata hal seperti itu berarti kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Pembuat merasa bersalah di sini adanya suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Tadi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Apakah Bapak Ibu pernah berbicara seperti itu baik kepada murid ataupun kepada anak kita sendiri? Membuat kita membuat anak merasa bersalah. Kemudian kita berharap saat anak sudah merasa bersalah, anak itu bisa berubah menjadi lebih baik. Ternyata di sini murid hanya akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini itu lebih berbahaya dari para penghukum jika penghukum, karena di sini emosi itu akan tertanam rapat di dalam diri murid. Murid akan menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid itu akan menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, tetapi jika pembuat merasa bersalah itu akan disimpan di dalam hatinya rapat-rapat. Kita sendiri tahu jika anak atau kita sendiri yang mempunyai masalah, kita simpan rapat-rapat di
memendam perasaannya sendiri. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya adalah sebagai teman. Kita tahu deh kalau teman itu seperti apa. Ya, seperti kalau dengan teman berarti kadang saya juga kalau dengan anak-anak, kalau menjadi seorang penghukum, saya pernah menjadi seorang penghukum, kemudian anak malah jadi tidak mau, tidak mau, apalah nanti paling dimarahin. Kemudian saya mencoba, karena kita juga mengajar di SMA, jadi mencoba untuk menjadi seorang teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa Bapak Ibu? Mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi orang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Kita menjadi seolah-olah menjadi teman yang akan selalu ada untuk anak tersebut. Hal yang dari posisi teman itu apa? Bila suatu saat guru tersebut kita tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Saat murid sudah menganggap kita teman, kita sudah menganggap murid itu teman. Saat kita tidak membantu murid, maka murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu adalah teman saya. Nah, kekecewaan itu murid merasa dikecewakan, dan karena sudah kecewa, dia tidak mau lagi untuk berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi saat contohnya pada saat di depan sebagai guru piket, kemudian karena sudah terbiasa dengan Bu Triani yang menjadi temannya, wah Bu Triani, teman, kan ada Bu Triani kan teman kita. Nah, biasanya anak-anak akan seperti itu. Murid akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Saat murid diajar oleh Bu Triani, muridnya mau untuk berusaha, mau untuk mengerjakan tugas aktif. Sedangkan saat Bu Triani tidak ada, kemudian digantikan oleh guru yang lain, bisa jadi murid-murid tersebut tidak akan menghargai guru yang masuk. Karena apa? Hanya menganggap Bu Triani tersebut yang menjadi seorang teman. Nah, teman di sini dari suaranya adalah ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid dan mata dan senyum jenaka. Senyum jenaka itu seperti apa ya? Apa dengan hahaha seperti itu? Saya tadinya kalau juga smile itu biasa. Nah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kalau kamu dekat, kenapa terlambat lagi? Pasti sampai senyum-senyum karena dengan tenang. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti aku bantu kamu ini. Nah, biasanya kalau posisi teman seperti itu, sambil senyum-senyum. Kemudian bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti itu? Hasilnya apa? Murid akan senang, akan merasa senang. Pasti murid akan merasa senang, akan merasa akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid tersebut tergantung kepada guru tersebut. Jadi murid akan tergantung kepada guru yang sudah dianggapnya menjadi teman. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, tadi hanya akan berbuat sesuatu jika yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi dia akan melakukan sesuatu jika yang menyuruh adalah guru yang dianggapnya sebagai teman. Kalau guru yang tidak dianggapnya teman, dia tidak mau melakukannya. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Itu adalah posisi teman. Selanjutnya, yang keempat, posisi keempat adalah pemantau. Memantau berarti kita sebagai pengawas, kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan
konsekuensi atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Jadi posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi punya catatan. Saat punya catatan, kemudian saat ada yang melakukan kesalahan, kita sudah memantau anak tersebut. Ya benar, ternyata kamu melakukan kesalahan ini. Ternyata kamu melakukan kesalahan ini. Lanjut Bu. Kemudian bagaimanakah komunikasi dari seorang pemantau? Nada suaranya kata, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kata, nada. Kemudian Adi menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya beri. Jadi di posisi pemantau ini benar-benar ada suaranya datar. Nanti kalau seperti kita yang masuk datar itu seperti kaku apa ya kalau nggak salah kaku. Jadi kalau pemantau itu kita harus benar-benar datar, benar-benar tidak dengan suara yang marah, tidak dengan suara yang lembut, tidak dengan senyum-senyum. Jadi kita benar-benar datar. Datar ibaratnya berarti tanpa ekspresi apa gitu Bapak Ibu, tanpa ekspresi. Adi, tahukah kamu masuk kelas jam berapa? Itu kan berarti nada dengan suara yang datar. Selanjutnya bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi saat kita menjadi seorang pemantau, kita memantau kesalahan apa yang sudah dilakukan. Kita kaitkan lagi dengan konsekuensi yang memang sudah menjadi kesepakatan antara guru dan murid. Yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seorang manajer itu bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Saat menjadi manajer bisa kembali lagi ke teman, nanti dikaitkan lagi menjadi seorang pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi saat menjadi manajer itu kita tidak fokus pada kesalahan anak, tapi kita fokus pada bagaimana cara anak tersebut untuk memperbaiki
dalam dirinya. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya, bagaimana sikap komunikasi dari seorang manajer? Manajer itu ada seorang yang bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Tadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar generasi yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Jadi tujuan kita untuk menjadi posisi manajer itu agar anak benar-benar dari dalam dirinya mau memperbaiki diri, bukan atas paksaan kita, bukan sebagai apa ya, jadi kita harus kamu besok harus seperti ini, karena kita tahu sendiri lah ada anak-anak, bahkan anak perwalian saya sendiri itu dulu memang hobi sekali untuk terbang. Jadi saat ditanya pasti ada saja alasannya, yang bangunnya kesiangan, yang motornya dibawa kakak, yang ban motornya bocor dan lain sebagainya. Bagaimana perasaanmu diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah. Kemudian tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari kepada murid, berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda-gurau menetapkan diri sebagai teman guru. Di sini fokus pada murid, bukan membahagiakan guru, bukan membahagiakan orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dari apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Yang pasti saat mereka akan memperbaiki diri, pastinya akan dengan bimbingan dari guru. Jadi kita sangat berharap, sebenarnya saya juga berharap bisa untuk menjadikan posisi pemantau ini. Nah, restitusi 5 posisi kontrol dilakukan sebagai upaya dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Harapannya semoga kita semua bisa menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, yang kita bisa membuat anak secara mandiri menyadari kesalahannya, menyadari apa yang apa yang memang tidak dilakukan, dan dia mau memperbaiki dirinya sendiri. Minimal kalau memang kita susah untuk menjadi seorang manajer, minimal kita menjadi seorang pemantau agar bisa menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Ya, sekian pemaparan tentang teori kontrol dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Fatih akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah lanjut ke paparan tentang definisi budaya positif untuk saya, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Fatih Nasi. Saya guru mata pelajaran fisika, calon guru gerak angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini menangkap ibu kalau mengajar di kelas menjumpai ada siswa yang kemudian yang males, atau yang mohon maaf kadang-kadang secara fisik juga acak-acakan. Biasanya memang mereka itu sudah membutuhkan sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia, termasuk
kita sendiri seorang duta ya juga. Kalau bahasanya kalau lagi di rumah lagi gabut berbawa gabutnya sampai kelas, tapi mudah-mudahan sih dengan adanya dengan mengetahui kehidupan dasar manusia, maka harapannya kita yang tidak di rumah jangan bersekolah, bahwa seluruh kehidupan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha sebaik mungkin ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu tujuan dasar kita. Jadi ketika kita sedang mendapatkan apa yang kita inginkan, jadi misalkan kita mendapatkan program ini, siswa saya misalkan kurang tidak ada yang revisi sudah baik-baik, berarti saya sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang saya inginkan. Atau kadang seperti hari ini misalkan kita tadi semuanya nyaksikan ada pelatihan dan ramadan. Setelah pelatihan selesai berjalan lancar, saya di sini selaku kita juga mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya inginkan kegiatannya lancar dan tidak ada contoh. Kemudian ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau pelanggaran peraturan, itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada misalkan siswa itu terlambat, baik terlambat datang sekolah, memang kadang-kadang ya itu mereka sedang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, datang terlambat atau tidak menyelesaikan tugas atau pura-pura sakit ketika pelajaran, pura-pura sakit sehingga PKS tidak terjadi, atau mungkin tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau tidak menggunakan seragam secara lengkap secara aturan. Sebetulnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, kalau kita lihat satu-satu kelima kebutuhan dasar manusia ini. Next, please. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama, kebutuhan akan kesenangan, kemudian kebutuhan atas kekuasaan power, kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan ya. Kalau saya kenal dulu pada waktu SD, saya sering dapat pelajaran ada kebutuhan primer sekunder, makan, sandang, papan, pangan ya, pangan, sandang, papan. Di antara ini ada kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis itu juga sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Bagaimana juga tujuan manusia menikah itu ya salah satunya untuk memperoleh keturunan, banyak keturunan, untuk mempertahankan keturunan kita, manusia keturunan kita dia semakin banyak ya. Komponen psikologis pada kehidupan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi perasaan aman juga termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Akhir-akhir ini kita sering lihat media bahwa di Palestina ya itu sedang terjadi perang ya antara Hamas sama Israel ya. Itu warga di sana juga merasa tidak aman, sehingga warga di sana perlu membutuhkan yang namanya kebutuhan bertahan hidup, yaitu komponen psikologis merasa aman. Kemudian yang kedua, kebutuhan kebebasan akan pilihan. Artinya di sini kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hal seseorang. Jadi di antara kebutuhan ini kurikulum merdeka itu salah satunya sudah menjawab tantangan ini, bahwa
memang saya juga dulu pernah merasakan diri dan jadi murid. Ada suatu masa ketika di belakang rasanya ingin sekolah, ingin sekolah masuk dia untuk senang, teman-teman dia itu kita harus senang main dan tawa. Kadang kalau kita lihat kita di kelas lebih buruk itu ada juga ada mungkin mereka di rumah ada masalah sehingga sampai di sini mereka punya yang senang ya senang. Bayangkan tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Kalau tidak ada kenikmatan itu sangat sekali. Besok juga akan senang dengan belajar. Ya. Semua hewan yang kita intelijensi tinggi nanti berubah di mata mereka bermain. Saat mereka bermain mereka menyadari hidup yang ini. Manusia tidak beda. Anak-anak yang berusaha dalam kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Ya. Jadi harapannya kita itu kan butuh kesenangan. Jadi ketika di pelajaran itu mereka sebenarnya senang. Ketika di pelajaran saya fisika, ya ketika ada anak yang mengeluarkan komentar tanpa fokusnya sudah itu berarti kayaknya kesenangan ya. Jadi makanya saya sendiri berusaha untuk dalam belajar fisika bagaimana caranya siswa itu bisa senang. Kemudian mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ketika kita senang melakukan hobi kita, konsentrasinya akan tinggi. Sudah seperti saya misalkan saya sudah punya hobi berbaca bola. Jadi ketika baru mendalurkan dan suatu saat suatu hari pernah itu ada kondisi badan agak capek tapi diajak main bola malah sembuh. Ya kadang-kadang seperti itu kan sudah senang happy sehingga mereka akan berkonsentrasi tinggi saat menjalani senang. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga merasa. Bahkan saat mereka berjalan dulu mereka masih terlihat lucu. Jadi mudah-mudahan memang kita butuh rasa senang. Lanjut. Lalu kebutuhan berikutnya adalah penguasaan atau kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, prestasi, diakui atas prestasinya. Karena ada anak yang memang butuh pengakuan, ya, butuh pengakuan. Saya mampu kok, saya bisa. Tapi seorang guru memang kadang kurang jeli melihat kemampuan anak. Saya mampu kok. Kadang ada sulit. Saya mampu kenapa saya dari guru terkait dengan tadi motivasi ekstrim sampai ekonomi dan sebagainya. Lalu kemudian diambil prestasi dan kemampuan kita dengarkan dengan ini dan ini biasanya anak-anak yang saya alami yang anak pramuka misalkan Pak kenapa saya nggak dapat sertifikat itu berarti artinya mereka butuh atas diakui mereka berhak mendapatkan sertifikat. Kemudian kebutuhan dimiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa pekerjaan, bisa pencapaian kompeten diakui dihormati. Ada yang di kelas kan ada seorang guru mereka dianggap tidak dihargai, padahal semua murid itu harus melakukannya sama. Mereka harus dihargai, diakui, ya, karena bukan batasan mereka. Kemudian bisa mencapai untuk diakui dihormati. Itu bisa esteem dan tidak meninggalkan.
ini dan 3 bulan bicara psikologis kebetulan saya tidak diterima kebetulan akan hubungan dan sosial ini sudah kelihatan dari konteks kalimatnya bahwa murid kita memang butuh rasa dari saya, apalagi mohon maaf apabila ada kita yang broken ya dari rumah itu memang bukan saya, ada di rumah dari saya sampai ke sekolah ke guru yang tadi posisinya misalnya baru nanti lebih kacau lagi. Harapannya kita itu memang harus disayangi, kemudian mereka diterima apapun kondisinya harus diterima. Lalu kemudian untuk kebutuhan menjadi saya juga merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Juga juga berarti kira-kira kita tahu berhubung dan lain seperti keluarga, pasangan hidup, kerja, kemudian dengan daerah dan bagaimana kita mendukung. Jadi dari ini ada suatu kemampuan yang saya kita bisa usahakan mereka. Anak-anak yang berdasar dari saya dan diterima ini biasanya disukai dan diterima oleh lingkungannya. Alangkah tidak bijaknya kalau misalkan terjadi di kelas di sekolah, karena kadang-kadang murid-murid kita itu yang namanya seperti saya merasa itu semoga tidak ada hubungan di sekolah kita dan mereka sudah orang-orangnya dan mereka belajar karena suka pada dunia. Bagi mereka masuk saja sama penting, mereka sudah biasanya suka bekerja dalam kelompok. Itulah 5 dasar manusia yang memang saya dia beberapa itu semua juga saya yakin bukan 5 kebutuhan dasar tapi kebutuhan dasar yang dimiliki yang harus dimiliki oleh manusia. Terima kasih dan berbicara maaf dan mari kita untuk dengan 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaan dan membantu saya dalam presentasi terkait dengan budaya positif untuk melakukan aksi nyata di kegiatan kami di Satu Liburan di Angkatan 9. Itulah saya yang hari ini akan buka Aslian ini dan PP-nya ada Pak Mahmoto dan saya sendiri Suatu Liburan ini dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Kemudian di sini saya mengaku mapel sosiologi. Kemudian akan melakukan dari kegiatan ini adalah bagaimana pembelajaran sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung dengan penerapan budaya positif. Dengan adanya budaya positif akan menjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga menciptakan rasa aman, nyaman, dan senang. Ketika nyaman itu ada, mereka akan senang, mereka akan happy, mereka akan menikmati dan enjoy dengan apa yang kita sampaikan terutama ketika kita di kelas. Dan selanjutnya untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, guru dan warga sekolah yang lain harus memahami konsep inti dari budaya positif seperti disiplin positif yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita sebelumnya. Ada teori motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hubungan dan kebahagiaan, kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Terus selanjutnya ada pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ada posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi mengenai masalah sosial. Tapi ini juga saya dari materi yang terakhir yaitu tentang penerapan segitiga restitusi dan cenderung ke aplikatifnya atau prakteknya.
walaupun belum bisa. Sebelum berada institusi adalah suatu proses belajar yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang berilmu dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi potensi, sehingga pengalaman yang dibagikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan kondisi. Proses belajar pun terlibat tiga langkah yang menggambarkan pada ketiga sisi pada sehingga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah kualitas pendapat yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk mendapat guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan sebuah restitusi. Itu contohnya Bapak Ibu penerapannya juga diambil masih pada masa pandemi. Kesel Pak, saudara, masa aku bisa dari kopi, Pak? Ya aku nggak apa, aku dari Pak, saudara. Oh begitu, yang pasti kamu ada besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu akan melakukan. Ya saya sudah dari Pak, saudara, saya sudah dari kemarin. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya, saya dari Pak, ya saya dari Pak, masa saya dari Pak? Ya, ya, mempertahankan harga itu sesuatu yang Validasi tindakan. untuk kalau jadi tidak berbeda ini menentukan. Iya Pak, begitu saya bersabar dari bagaimana supaya Pak, saya mampu dari Pak. Ya pasti ya, tapi karena memilih tetap bertahan yang besar. Kamu memilih itu tidak lebih mahal lagi. Iya. Nah, sekarang coba pertanyakan lagi. Tindakan kamu yang kamu praktekkan jelas. Terkait dengan Tindakan kamu itu tidak beda sesuai dengan keyakinan kelas atau lebih baik tidak. Enggak Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan itu mana yang sesuai dengan keinginan. Ya, saya sebenarnya sangat mengambil orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi kopi, jadi tidak semudah seperti itu. Kamu tidak tidak menghargai orang itu penting banget. Ya, terima Pak. Iya, kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sama. Ya, saya tidak berpikir bagaimana diri sendiri. Saya bisa menjadi lebih sabar dan juga bisa berpikir bahwa apa Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? sebenarnya Pak, Kalau kamu memiliki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang baik. saya menjadi orang yang jawab ya. Dan sesuatu. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bagaimana bangga dan sadar dan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita berikan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini benar. Oke, tadi ada cuplikan sedikit tentang penerapan dari segi tiga kondisi di mana poin pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu di mana seorang guru itu membenah rasa gagal, yang merasa gagal karena berusaha menjadi positif terhadap dirinya. Tadi siapa yang menjadi praktek?
kemudian kata lain yang bisa digunakan dalam stabilitas berintegritas itu diantaranya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Apakah Bapak Ibu semua pernah mengatakan hal itu di depan anak-anak ketika ada permasalahan kelas? Pernah, tapi kadang emosi itu terlebih dahulu, ya. Emosi itu harus diredam. Oh iya, semua orang pernah berbuat kesalahan. Kemudian kita yakin pasti bisa dapat menyelesaikan permasalahan kelas ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar ketika terjadi sebuah permasalahan kelas. Ya, jadi bukan kita untuk mencari ini siapa sih yang salah, ini siapa sih yang benar. Jadi kamu apa yang kamu lakukan bukan menentukan pada itu, tapi arahnya adalah mencari solusinya. Kemudian dengan sampai anak kita itu mereka akan mempunyai rasa bersalah yang tinggi terhadap dirinya dan mereka harus bisa bersikap yang lebih baik. Kemudian yang kedua terkait dengan validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini berkaitan dengan membantu siswa mengenali perspektif atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya, kebutuhan dasarnya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apa itu? Yaitu ada power, kaitan dengan kekuatan, harus kuat, freedom, kebebasan, ada love, kasih sayang, dan belonging. Ingin diterima? Apa menurut Bapak Ibu belonging? Merasa diterima. Ingin diterima. Jadi seperti yang disampaikan tadi sama Pak Fatih, mudah ada fun, senang, harus happy dan survival, bertahan. Ya, mereka harus bertahan di lingkungan sosial yang mereka tinggali. Mereka harus mampu bisa beradaptasi bagaimanapun kondisinya. Kemudian guru itu bisa berperan ketika dalam validasi kebutuhan. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kayak tadi fitnah, untung cuma marah-marah sampai itu namanya adalah validasi kebutuhan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Pernah menanyakan itu ketika ada murid kita ketika di kelas mereka melakukan kesalahan, ya itu juga harus kita tanyakan. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya ada maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, ya, kalau tadi tanpa harus mengomel-ngomelkan, tanpa harus marah-marah karena ini fitnah. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Ya, itu juga harus kita tanyakan ketika masuk ke tahap validasi. Next. Terus tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial, ya, dan nilai yang berdasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Norma, apa itu norma? Norma itu adalah aturan. Norma itu adalah kaidah. Jadi kesepakatan yang sudah ada di dalam masyarakat dan itu sudah berjalan. Itu namanya norma. Nilai apa itu nilai? Mungkin kita sering ditanya ketika berhadapan dengan sesuatu hal yang berupa itu pasti nanti dikaitkan dengan nilai. Pada dasarnya apa sih itu nilai? Kok kenapa harus tentang enggak? Harus kita berhadapan tentang nilai itu? Seperti
peraturannya apa, sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa, ini berusaha menjadi sebagai seorang teman. Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya, apakah saya bisa membantu kamu agar segera mulai, apa tugas kamu saat ini, dan bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini, bisakah kamu melakukannya, apa yang kamu inginkan, peraturannya apa sih? Ini masih bukan peraturan, padahal intervensi yang dilakukan boleh nggak menggunakan kata aturan? Lebih baik dihindari, kita menggunakan istilah adalah atau keyakinan. Terima kasih pemaparan perspektif dan diskusi dari saya. Dan kesimpulan yang bisa saya tarik di sini adalah kita sudah harus memulai dan membiasakan untuk menerapkan budaya. Ketika terjadi permasalahan yang ada, kita aplikasikan dengan segitiga restitusi, di mana mengarahkan kita untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan, bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita adalah cari solusi yang solutif demi kebermanfaatan mereka ada di lingkungan sekolah. Dan jangan lupa, posisi kita juga adalah sebagai seorang manajer yang bisa memenuhi kebutuhan dasar dari murid kita di sini, yang tentunya tidak lepas dari seorang guru yang di mana murid kita memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang dilakukan milenial ini. Jadi kita harus terus bisa beradaptasi dan kita harus bisa menyesuaikan. Oke, sekian dari saya.